Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Saksi Misteri. Malam ini saya akan menceritakan kisah tentang seorang pemuda yang sedang mendaki Gunung Rinjani yang jatuh cinta pada arwah wanita yang sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Sebelum lanjut ke ceritanya, silakan kalian tekan tombol like dan subscribe, dan jangan lupa kalian tinggalkan komentar di bawah. Sekarang kita langsung aja ke ceritanya. Angin di pagi hari di desa Sembalun masih dingin ketika Rudi menatap ke arah bukit-bukit hijau yang mengelilingi kaki Gunung Rinjani. Savana menghampar luas, rumput bergoyang pelan diterpa angin. Di kejauhan, garis pegunungan Rinjani tampak samar, seperti bayangan raksasa yang sedang tidur. Jalur pendakian dimulai dari sekitar desa di kaki gunung, naik pelan lewat padang rumput menuju pos 1, lalu ke pos 2 dan pos 3, sebelum menanjak ke Pelawangan Sembalun. Rudi menarik napas panjang. Gila, akhirnya kesini juga, gemiamnya pelan. Di sampingnya ada Agus yang sedang merapikan kerirnya yang berwarna hitam biru. Wajahnya masih kelihatan ngantuk. Lo yang ngajak, lo juga yang paling melo, celetusnya Agus sambil tertawa kecil. Rudi cuma nyengir. Gini lo Gus, dari dulu gue cuma lihat Rinjani di wallpaper HP, di IG pendaki-pendaki. Sekarang kita beneran ada di sini. Agus mengangkat alis. Ya udah, sebelum lo nangis, mending cek lagi logistik. Ntar di atas lo baper kehausan, nyusahin gue lagi. Mereka berdua tertawa. Suasana pagi pelan-pelan mulai ramai. Pendaki lain berdatangan. Ada yang foto-foto di depan gapura, ada yang sibuk cek trekking pole, ada yang masih ngopi sambil menunggu porter. Di kejauhan awan tipis menggantung di atas pegunungan Rinjani, memberi kesan kalau gunung ini sedang mengawasi semua yang datang. Setelah urusan registrasi di pos Rinjani Informasi Center selesai, mereka mulai melangkah ke jalur awal. Trek landai melewati padang savana yang tampak luas dan terbuka. Di depan, jalur tanah kecil membelah rumput. Sesekali melewati jembatan kecil yang mengarah ke pos 1. Lo deg-degan gak? Tanya Agus memecahkan hening. Deg-degan sih, tapi lebih ke seneng, jawab Rudi. Kayak perasaan mau ketemu seseorang yang udah lama ditunggu. Agus melirik. Ketemu siapa? Ketemu gunung. Rudi menghela napas. Sometimes gunung tuh merasa kayak orang. Lo datang bawa masalah, bawa doa, terus dia dengerin diam-diam. Agus cuma mengangguk. Mereka melanjutkan langkah semakin jauh dari desa. Suara kendaraan makin hilang. Yang terdengar cuma suara gesekan rumput, langkah sepatu, dan nafas mereka yang mulai berat. Sekitar 2 jam kemudian mereka tiba di pos 1. Beberapa pendaki sudah istirahat. Ada yang duduk di bawah pohon kecil, ada yang makan snack, ada yang update story. Rudi dan Agus menaruh tas sebentar, minum, dan mengatur napas. Saat itulah Rudi pertama kali melihatnya. Seorang perempuan berdiri agak menjauh dari kerumunan. Jaket gunung berwarna biru tua, celana hitam, dan rambut hitam terikat sederhana. Di tangannya memegang trekking pole dan di punggungnya membawa carrier yang kelihatan sudah sering dipakai. Dia berdiri menghadap ke arah savana, seolah sedang ngobrol dengan angin. Rudi refleks berhenti. Ada sesuatu dalam cara perempuan itu berdiri. Tenang, tapi seperti menyimpan beban. Gus, bisik Rudi pelan. Lihat deh. Agus mengikuti arah pandang Rudi. Yang jaket biru. Iya, kenapa emang? Mirip sama mantan lo. Rudi mendengus kecil. Bukan, tapi entah, gua ngerasa kayak pernah lihat dia. Padahal jelas itu pertama kali Rudi ke Lombok. Tidak mungkin dia pernah ketemu perempuan itu sebelumnya. Tapi perasaan aneh itu gak mau hilang. Seperti deja vu, seperti fragmen mimpi yang tiba-tiba muncul di tengah hari. Saat mereka bersiap mau lanjut, perempuan itu menoleh. Mata mereka bertemu sebentar. Perempuan itu tersenyum kecil tipis tapi hangat.
Pertama kali ke Rinjani ya mas. Suaranya pelan tapi jelas. Rudi sedikit kaget. Iya, kelihatan banget ya mbak. Dia tertawa kecil. Dari cara kamu lihat gunungnya. Agus hanya mengamati sambil pura-pura sibuk dengan tasnya. Namaku Bella, kata perempuan itu mengulurkan tangan. Rudi, Agus, sahut Agus singkat dari belakang. Bella mengangguk sopan pada Agus, lalu kembali menatap Rudi. Kalian naik sampai puncak? Insya Allah rencananya gitu, jawab Rudi. Kalau mau kita bisa bareng sampai Pelawangan. Jalurnya panjang, lumayan kalau ada teman ngobrol, ujar Bella. Rudi dan Agus saling pandang sebentar. Agus mengangkat bahu. Ya boleh, asal jangan kenceng-kenceng jalannya mbak. Kami pendaki amatir, bukan kuda. Bella tertawa pelan. Tenang, aku juga enggak buru-buru. Mereka kembali melangkah dari pos 1 ke pos 2. Jalur mulai terasa lebih menanjak, melintasi savana yang sesekali tertutup kabut. Matahari naik pelan, tapi angin masih dingin. Di sepanjang jalan, mereka mengobrol ringan tentang kerjaan, alasan mendaki, dan gunung-gunung yang pernah ia daki. Rudi memperhatikan cara Bella berbicara. Ada bagian dari dirinya yang terasa seperti tua, seperti sudah melewati banyak hal, tapi wajahnya tetap terlihat muda. Seumurannya mungkin awal 20 tahun. Bella, tanya Rudi pelan, saat mereka berjalan beriringan. Kenapa milih Rinjani? Bella menatap lurus ke depan. Karena di sini ada janji yang belum selesai. Jawab itu membuat Rudi diam. Ada sesuatu nada suara Bella. Bukannya main-main, bukannya sekedar kalimat puitis, tapi serius. Namun sebelum Rudi sempat bertanya lebih jauh, kabut turun pelan dari pegunungan. Suasana mendadak jadi muram. Savana yang tadi terlihat jelas sekarang mulai tertelan putih. Bella berhenti sebentar memandang ke arah kabut yang merayap turun. Kalian percaya? Katanya pelan. Kalau setiap gunung punya caranya sendiri untuk menguji siapa yang datang. Rudi menelan ludah. Uji apa lagi? Uji niat, jawabnya Bella. Dan uji apakah kita siap kehilangan sesuatu? Kata kehilangan itu menggantung di udara, tepat saat kabut menelan mereka bertiga, dan disitulah perjalanan mereka benar-benar dimulai. Kabut semakin tebal ketika mereka meninggalkan pos 2. Patok-patok jalur dan beberapa tongkat kayu yang biasanya jelas terlihat sekarang hanya tampak samar. Suara pendaki lain yang tadinya ramai pelan-pelan lenyap, seolah mereka bertiga sedang berjalan sendirian di tengah dunia yang hanya punya 2 warna, hijau pucat dan putih. Beneran aman gak nih? Tanya Agus, suaranya mulai terdengar cemas. Selama kita ikuti jalur, insya Allah aman, jawab Bella. Cukup tenang. Lihat patok-patok kecil di tanah, itu panduan jalur. Kadang Rudi melihat siluet pendaki lain di kejauhan, tapi begitu kabut bergerak, mereka seperti menghilang. Hanya suara tawa atau obrolan yang sesekali terdengar, lalu menghilang lagi. Dari pos 2 ke pos 3, trek makin menanjak. Napas mereka tersengal. Agus beberapa kali berhenti untuk minum. Rudi memilih untuk berjalan sedikit di belakang Bella, memperhatikan gerak langkahnya, stabil, gak terburu-buru. Dia seperti sudah sangat hafal ritme jalur ini. Lo sering kesini? Tanya Rudi akhirnya bertanya. Bella tersenyum tipis tanpa menoleh. Bisa dibilang lebih dari sekali. Sendiri? Dulu enggak sendiri, tapi sekarang iya. Jawaban itu membuat bulu kuduk Rudi sempat meremang. Entah kenapa, ada rasa sedih yang nyaris tak terdengar di ujung kalimat Bella. Sesampainya di pos 3, mereka istirahat lebih lama. Beberapa tenda porter sudah berdiri, ada aroma mie rebus dan kopi hitam yang menguat di udara dingin.
Mereka bertiga duduk di batang kayu tumbang. Agus membuka roti menggigit cepat. "Lu dari mana, Bel?" tanya Agus di sela kunyahan. "Dari Jawa, tapi terakhir beberapa bulan ini ngundar-mandir di Lombok." "Kerja di sini?" "Bukan, ada yang perlu aku selesaikan," katanya pendek. Rudi memperhatikan wajahnya di balik jaket, dan Bella punya tatapan mata yang capek. Bukan capek fisik, tetapi seperti orang yang tidur pun tetap membawa beban. Angin bertiup lebih kencang. Langit yang tadi putih mulai menggelap. Kabut nipis diganti awan tebal. "Tuh, kayaknya sore nanti hujan," gumam Agus. Bella menatap ke arah Pelawangan yang masih jauh di atas sana. "Kita harus sampai Pelawangan sebelum gelap. Di atas angin lebih kencang, kalau telat bisa bahaya." Mereka kembali melangkah dari pos 3 ke Pelawangan. Jalur menanjak tajam, beberapa bagian hampir seperti dinding miring, memaksa mereka berhenti setiap beberapa puluh langkah untuk mengatur nafas. Tanahnya berdebu dan licin. Sesekali ada batu-batu kecil yang menggelinding turun. "Gila, ini tanjakan apa tangga ke awan?" keluh Agus. Rudi tertawa lemah. "Lo bilang ke gue, ayo ke Rinjani, view-nya cakep. Gue gak lihat view, gue lihat dengkul mau copot." Bella ikut tertawa, tapi tiba-tiba dia berhenti mendadak. "Diam," katanya pelan. Rudi dan Agus refleks ikut berhenti. "Ada apa, Bel?" tanya Rudi. Bella mengangkat tangan, memberi isyarat. Mereka hanya berdiri, mendengarkan. Di balik kabut yang mulai turun lagi terdengar sesuatu, seperti suara lonceng kecil, ting ting ting, berulang pelan, jauh tapi jelas. Agus mengerutkan dahi. "Itu suara apa? Sapi atau kambing?" Rudi menggeleng pelan. "Gak ada ternak setinggi ini, Gus." Suara lonceng itu makin jelas, seolah bergerak pelan di tengah kabut. Tak ada suara langkah, tak ada suara orang, hanya bunyi logam halus yang berayun. Bella memejamkan mata sebentar, lalu membukanya lagi. Wajahnya berubah serius. "Kita minggir sebentar ke sisi jalur. Jangan berdiri di tengah." "Kenapa, Bel?" tanya Rudi. "Sudah, ikuti saja." Mereka bergeser ke pinggir jalur tanah, berdiri di dekat semak rendah. Beberapa detik kemudian, kabut di depan mereka bergelombang pelan, seperti ada sesuatu yang sedang lewat. Suara lonceng makin keras. Ting, ting. Di tengah kabut putih, Rudi melihat sesuatu. Bukan sosok jelas, bukan orang. Lebih seperti bayangan gelap, panjang, melayang, pelan di jalur pendakian. Tidak ada kaki yang menyentuh tanah, tidak ada kepala yang bisa dilihat dengan jelas. Hanya bayangan samar, suara lonceng kecil yang terdengar tepat di depan mereka, lalu perlahan menjauh. Agus menggenggam trekking pole-nya erat-erat. "Lo lihat tuh barusan," bisiknya. Rudi menelan dia. "Iya." Bella menghela napas pelan. "Di jalur ini kadang ada rombongan yang lewat. Kita cuman pendatang. Kalau mereka mau lewat duluan, tugas kita cuman minggir." Agus mulai gemetar. "Mereka siapa, Bel?" Bella menatap lurus ke depan. "Yang belum selesai turun," jawabnya pelan. Perut Rudi seperti terbanting dengan ucapan itu, seperti tali yang menarik sesuatu di dalam tubuhnya. Campuran takut, penasaran, dan rasa yang entah kenapa sedih. Sesudah suara lonceng benar-benar hilang, mereka kembali berjalan. Tak ada yang bicara selama beberapa menit. Hanya suara napas dan desis angin di pegunungan. Rudi melirik Bella. "Lo gak takut?" Bella tersenyum kecil, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Kalau sudah cukup lama di gunung, lama-lama rasa takut berubah bentuk. Bukan lagi takut sama penampakan, tapi takut sama janji yang belum ditepati. "Janji apa?" Bella menatap jalur ke depan. "Janji untuk turun bersama," jawabnya pelan.
Dan untuk pertama kalinya, Rudy merasakan sesuatu yang lain ketika melihat Bella. Bukan cuman kagum, bukan cuman tertarik. Ada rasa iba, ada rasa ingin melindungi. Dan tanpa dia sadari, di lereng Rinjani yang diselimuti kabut itu, dia mulai jatuh cinta pada seseorang yang belum dia kenal sepenuhnya. Menjelang senja, mereka akhirnya tiba di Pelawangan Sembalun. Angin di ketinggian hampir 2600 mdpl itu menusuk ke tulang. Tenda-tenda berderet menghadap ke arah danau Segara Anak yang terlihat di bawah sana, biru gelap di tengah kaldera luas. Di kejauhan puncak Rinjani menjulang tajam, siluet hitam yang menantang siapa saja yang berani naik. Rudy berdiri terpaku di dekat tebing kecil, memandang pemandangan itu dengan takjub. Gila, ini yang selama ini gue lihat cuman di foto, katanya pelan. Aslinya 100 kali lebih keren. Agus duduk di samping tenda yang baru mereka dirikan. Napas masih ngus-ngusan. Gua gak peduli puncak sekarang. Gua cuman pengen ngerebus, keluhnya. Bella tertawa kecil. Dia membantu memasak air di kompor kecil. Tangannya cekatan. Gerakan Bella selalu efisien, seolah sudah ratusan kali melakukan hal yang sama di tempat yang sama. Besok kalian mau sanet? Tanya Bella sambil menatap ke arah puncak yang gelap. Rudy mengangguk. Kalau cuaca memungkinkan, iya, sesekali seumur hidup. Sekali? Tanya Bella senyum tipis. Kadang sekali gak cukup untuk mengerti sebuah gunung. Rudy menatapnya. Berarti lo sudah sering sanit? Bella tidak langsung menjawab. Dia menyerahkan segelas plastik berisi minuman hangat ke Rudy, lalu duduk di sampingnya. Aku pernah naik ke puncak. Sekali, tapi itu juga yang bikin semuanya berubah. Angin malam mulai terasa lebih dingin. Suara tertawa pendaki lain dari tenda-tenda sekitar pelan-pelan mereda. Langit membuka satu persatu bintangnya. Berubah gimana? Tanya Rudy dengan hati-hati. Bella menarik napas panjang. Dulu aku gak naik berdua. Aku naik bertiga. Aku, adik sepupuku, dan seseorang yang waktu itu aku pikir bakal jadi masa depanku. Rudy terdiam. Di sampingnya, Agus pura-pura fokus pada mie rebus, tapi kupingnya jelas ikut mendengarkan. Kami naik lewat Sembalun. Sama seperti kalian, hari pertama sampai Pelawangan, hari kedua ke puncak. Waktu turun kabut tebal sekali, lebih tebal dari hari ini. Jantung Rudy berdetak sedikit lebih cepat. Ceritanya terasa terlalu dekat dengan yang mereka alami hari ini. Waktu turun dari puncak, kami kehabisan tenaga. Salah satu dari kami, dia, sempat terpleset beberapa kali. Aku ingat, aku sempat marah, bilang, kalau gak kuat, gak usah maksa ke puncak. Padahal dia cuman bilang, aku cuman gak mau ninggalin kamu naik sendiri. Bella menunduk, jemarinya meremas gelas plastik yang sudah kosong. Kabut turun cepat sekali, jalur pasir itu licin. Di satu titik, aku jalan duluan, niatnya mau cari jalur yang lebih enak. Waktu aku menoleh, suara Bella mulai bergetar. Dia sudah gak kelihatan. Rudy langsung bisa membayangkan jalur puncak Rinjani terkenal dengan pasirnya yang licin. Setiap langkah naik 1 meter, turun setengah meter. Saat kabut, jarak pandang bisa hanya beberapa meter saja. Kami cari-cari, teriak namanya berkali-kali. Ada jejak sepatu, tapi terputus di dekat tebing kecil. Gak tinggi-tinggi banget, tapi cukup untuk bikin orang terguling kalau jatuh dengan posisi salah. Rudy menelan ludah. Terus ketemu? Bella menggeleng pelan. Tidak pernah benar-benar ketemu. Ada beberapa barang yang ditemukan beberapa hari kemudian, tapi dia sendiri tidak ketemu. Aku spontan mengucap lirih, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Suasana di tenda mendadak berat. Angin yang lewat seperti membawa sisa-sisa doa dan teriakan panik dari masa lalu. Sejak itu, aku gak pernah bisa jauh dari Rinjani.
Bahkan ketika aku turun, rasanya sebagian diriku tertinggal di lereng pasir itu. Rudi memandangnya lama. Makanya kamu bilang tadi, di sini ada janji yang belum terselesaikan. Bella mengangguk pelan. Aku janji sama dia waktu itu, kita naik bareng dan kita turun bareng. Gimana pun caranya, dan janji itu belum aku tepati. Suasana jadi hening. Rudi merasa dadanya sesak. Di satu sisi dia merasa begitu dekat dengan Bella, seolah mereka sudah lama saling kenal. Di sisi lain ada jarak besar yang tak bisa dilewati, jarak antara orang yang baru saja jatuh cinta dengan seseorang yang masih terikat pada masa lalu yang belum benar-benar selesai. Bel, suara Rudi nyaris hanya bisikan. Kalau suatu hari nanti janji itu akhirnya selesai, kamu bakal bisa pergi dari sini. Bella menatap ke arah danau segara anak yang gelap di bawah sana. Mungkin, atau mungkin aku justru akan benar-benar tinggal di sini. Jawaban itu membingungkan, tapi sebelum Rudi bertanya lagi, Bella berdiri. Udah malam, besok kalian summit kan? Tidur, istirahat. Jalur ke puncak panjang dan dingin. Rudi mengangguk. Lu sendiri gak ikut summit? Bella tersenyum tipis. Aku sudah pernah. Sekarang tugasku cuma memastikan orang lain sampai pulang dengan selamat. Ada sesuatu di kata pulang yang terasa berat. Malam itu ketika aku sudah tertidur puas, Rudi masih terjaga di dalam sleeping bag. Di luar tenda, suara angin menderu sesekali mengguncang dinding tenda. Di sela-sela bunyi kain yang bergetar, Rudi seperti mendengar langkah pelan lewat di depan tenda. Bella, panggil dia, tapi tak ada jawaban. Rudi menahan napas. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu tenda. Lalu pelan-pelan suara itu menghilang begitu saja. Dan di pelawangan tidak pernah benar-benar sepi. Ada suara yang sudah lama tertinggal di sana, menunggu sesuatu yang tidak pernah sepenuhnya kembali. Jam 2 dini hari, Rudi terbangun oleh suara alarm HP. Tubuhnya masih berat, kepalanya sedikit pusing, tapi di luar suara porter dan pendaki lain sudah terdengar. Suara resleting tenda, suara kompor menyala, dan obrolan pelan yang ditemani hembusan angin dingin. Bangun, calon-calon korban puncak. Suara Agus dari sisi lain tenda. Rudi terkekeh lemah. Lo sendiri yang tadi bilang gak yakin mau summit. Tadi malam, sekarang gue penasaran, jawab Agus. Mereka keluar dari tenda, udara menggigit kulit di kepala, langit penuh-penuh bintang. Puncak Rinjani terlihat seperti bayangan gelap yang tajam. Menunggu, jalur ke puncak hanya diterangi hilam para pendaki yang bergerak perlahan seperti ular cahaya yang memanjang. Bella berdiri di dekat tenda mereka. Sudah rapi, dengan jaket dan buff menutupi sebagian wajah. Kalian siap? Lo gak ikut? Tanya Rudi sekali lagi, sekedar memastikan. Bella menggeleng lembut. Aku bakal tunggu kalian di sini. Ingat, nikmati jalannya. Jangan memaksa. Kalau cuaca berubah parah, jangan ragu buat balik turun. Rudi mengangguk. Entah kenapa dia merasa berat meninggalkan Bella di pelawangan. Seolah kalau dia pergi terlalu jauh, sesuatu akan berubah. Gua titip jaket cadangan di tenda lo ya, Bel, ujar Agus mencoba terdengar santai. Boleh, tapi jangan titip nyawa di sini ya, itu bawa sendiri. Mereka bertiga tertawa meski canggung. Jalur ke puncak benar-benar menguji. Pasir dan kerikil membuat setiap langkah terasa sia-sia. Angin dingin menerpa wajah tanpa ampun. Napas mereka berembus putih di udara gelap. Sesekali Rudi berpikir untuk berhenti dan balik, tapi bayangan puncak yang makin dekat membuatnya terus maju. Sekitar menjelang subuh, mereka akhirnya tiba di puncak. Langit timur memulai berubah warna, menjadi oranye keemasan. Lautan awan terhampar di bawah, dengan siluet gunung-gunung lain menyembul di kejauhan. Rudi berdiri tertegun, matanya berkaca-kaca.
Alhamdulillah. Agus tertawa sambil ngos-ngosan. Kalau bukan karena gengsi, gue udah balik dari tengah tadi, kata Agus. Saat mereka foto-foto sebentar, Rudi sempat menoleh ke arah jalur yang tadi mereka lewati. Di sela-sela pendaki lain, dia melihat seseorang berdiri sendirian. Jaket biru, rambut terikat, berdiri menghadap jurang awan, tanpa kamera, tanpa HP. Bella? Rudi berkedip, tapi dalam sekejap sosok itu hilang, bergantian dengan pendaki lain yang sedang berpos. Lo kenapa? Tanya Agus. Enggak, gue cuma lihat orang mirip Bella. Ah, lo baper. Baru sehari jalan bareng aja, bayangannya udah sampai ke puncak. Rudi tertawa hambar, tapi di dalam hati ada rasa aneh yang belum mau hilang. Perjalanan turun dari puncak ternyata jauh lebih berat daripada mereka bayangkan. Pasir membuat mereka mudah tergelincir. Kabut dari sisi kaldera pelan-pelan naik menelan jalur. Pelan Gus, jangan buru-buru. Agus mengangguk, langkahnya hati-hati. Di tengah kabut yang makin pekat, suara-suara mulai terdengar aneh. Ada yang terdengar seperti tawa jauh, lalu berubah jadi rintihan. Ada yang seperti suara yang memanggil pelan. Rudi. Rudi berhenti mendadak. Lu dengar gak Gus? Dengar apaan? Tanya Agus. Kayak ada yang memanggil nama gue. Agus menggeleng. Gak ada. Yang gue dengar cuma napas gue sendiri mau putus. Beberapa menit kemudian kabut makin turun. Jarang pandang tinggal beberapa meter. Pendaki yang tadi di depan mereka mendadak menghilang dari pandangan. Hanya terdengar suara batu berderak dan pasir terinjak. Gus, deketan sama gue. Jangan jauh-jauh. Gue udah mepet sama lo gini, jawab Agus. Tiba-tiba dari kabut muncul sosok yang berjalan turun dengan langkah tenang. Bella. Spontan Rudi. Bel, kok lo di sini? Bella tersenyum tipis. Aku cuma mau pastiin kalian baik-baik saja. Agus menoleh kaget. Loh, tadi katanya nggak ikut summit. Aku enggak, tapi kadang aku bisa ada di tempat yang diperlukan, jawab Bella samar. Rudi dan aku saling pandang. Jawaban itu tidak masuk akal, tapi di tengah kabut dan dingin, otak mereka terlalu lelah untuk berpikir. Jalurnya makin licin. Ikut di belakang aku, jangan mepet tebing. Jangan juga terlalu di luar jalur. Mereka bertiga turun, sesekali kabut membuka sedikit memperhatikan jurang di samping jalur. Rudi merinding, membayangkan kalau salah satu dari mereka cuman salah melangkah setengah meter aja ke arah yang salah. Di satu sisi saat kabut paling pekat, sesuatu terjadi. Rudi mendengar lagi suara lonceng, sama seperti di savana kemarin. Ting, ting, ting. Bella berhenti mendadak. Jangan lihat ke samping. Lurus, ikuti langkah aku. Ya, tapi namanya manusia selalu punya rasa ingin tahu yang kebablasan. Dari sudut matanya, Rudi sempat melirik ke samping, ke arah kabut yang menggantung di sisi tepian. Di sana, di tengah putih yang pekat, dia melihat bayangan. Seseorang sedang duduk bersandar di batu, kaki menjuntai ke arah jurang. Jaketnya sobek di beberapa bagian, wajahnya pucat, mata terpejam, di tangannya sebuah tas kecil yang sudah kotor. Di lehernya tergantung lonceng kecil yang bergerak pelan tertiup angin. Rudi membeku. Sosok itu membuka mata pelan, matanya kosong, tapi seolah bisa langsung ke dalam diri Rudi. Bibirnya bergerak, tapi suara yang keluar bercampur dengan deru angin. Jangan ulangi yang sama. Dalam sekejap kabut bergeser, bayangan itu hilang, seperti tidak pernah ada. Ro, teriak Agus dengan panik. Lo mau melangkah kemana sih? Rudi baru sadar kalau satu kakinya sudah hampir keluar jalur, tinggal sedikit lagi menginjak batu licin di tepi. Tangan Bella mencengkeram lengannya kuat-kuat, menariknya kembali ke jalur. Jangan menoleh kalau mereka lagi lewat.
katanya pelan tapi tegas. Rudy gemetar. Bella, itu tadi siapa? Bella menatapnya lama. Yang pernah percaya kalau janji turun bareng itu bisa diucapkan dengan enteng, jawabnya pelan. Perut Rudy terasa mual seperti pening. Dan di tengah kabut tebal di jalur turun yang licin itu barulah dia sadar. Rasanya Bella bukan lagi sekedar pendaki yang ditemui di pos 1. Ada sesuatu yang jauh lebih tua, lebih berat, dan lebih gelap yang berjalan di samping mereka. Setelah turun kembali ke Pelawangan, cuaca mulai berubah. Awan gelap menumpuk di atas kaldera. Rencana awal Rudy dan Agus adalah menginap 1 malam lagi di Danau Segara Anak, lalu turun via jalur Senaru, lewat hutan tebal menuju desa. Jalur ini dikenal lebih hijau, melewati pos 1, pos 2, dan pos 3 Mondokan Loak, sebelum akhirnya keluar di pintu hutan dekat Senaru. Gimana? Tanya Agus sambil memandangi langit. Masih lanjut sesuai rencana, turun Senaru besok. Rudy mengangguk. Sekalian pengalaman lengkap, naik Sembalun, turun Senaru. Lagian tiket udah kehitung buat rute tadi. Bella hanya duduk di dekat tenda, menatap ke arah danau. Jalur Senaru hutan di sana kadang lebih sepi, kadang juga enggak, katanya pelan. Lo pernah lewat situ juga, Bel? Tanya Rudy. Dulu. Malam itu mereka tidur lebih cepat. Besok pagi mereka harus turun melewati jalur panjang menuju Segara Anak. Lalu lanjut naik sedikit ke Pelawangan Senaru dan terakhir turun hutan hingga desa. Tapi begitu malam benar-benar turun, teror mulai terasa berbeda. Rudy terbangun di tengah malam, bukan karena suara angin, tapi suara langkah. Di luar tenda seperti ada beberapa orang yang berjalan mondar-mandir. Suara sepatu menginjak tanah, suara carrier yang beradu, suara trekking pole diseret. Bel, panggil Rudy pelan. Agus, tapi tidak jawaban. Rudy memberanikan diri membuka sedikit resleting tenda. Di luar, Pelawangan yang tadi penuh tenda sekarang gelap dan kosong. Tidak ada satupun tenda berdiri, gak ada lampu, dan juga gak ada orang. Hanya kabut tipis yang merayap dalam tanah. Namun suara langkah itu tetap terdengar dekat, sangat dekat. Rudy membeku. Di sudut pandangannya seseorang berjalan melewati tenda. Langkahnya pelan tapi tidak menyentuh tanah. Bayangan itu hanya berupa siluet gelap dan carrier di punggung dan helm yang tidak menyala. Dia lewat begitu saja tanpa menoleh. Beberapa detik kemudian sosok itu lewat. Lalu satu lagi, rombongan pendaki yang tidak pernah sampai ke tujuan. Bro, suara pelan terdengar di belakangnya. Rudy berbalik. Bella berdiri di dalam tenda. Padahal Rudy yakin tadi cuma ada dirinya dan Agus yang tertidur. Wajah Bella pucat, matanya sayu. Jangan lama-lama buka pintunya. Kalau mereka lihat ada ruang kosong, mereka bisa ikut numpang. Rudy buru-buru menutup resleting tenda. Bel, ini apaan? Kenapa di luar kosong? Bella menatapnya lama. Kadang di malam tertentu, gunung menunjukkan versi lain dari dirinya. Bukan buat nakutin, tapi buat ngingetin. Ngingetin apa? Suara Rudy bergetar. Ngingetin kalau nggak semua orang yang naik benar-benar punya kesempatan buat turun. Rudy menelan ludah. Bel, lo sebenarnya siapa sih? Pertanyaan itu akhirnya keluar juga dari mulut Rudy. Bella tersenyum tipis, bukan senyum bahagia, lebih tersenyum seorang yang sudah terlalu lama menahan sesuatu. Dia berhenti sebentar menarik napas. Aku pendaki yang merasa turun, tapi sebenarnya nggak pernah benar-benar sampai bawah. Rudy mengerutkan dahi. Maksud lo? Waktu kejadian di puncak itu, setelah kami kehilangan dia, kami turun dengan sisa tenaga, antara sadar dan enggak. Aku cuman jalan ikuti rombongan, ikuti porter, sampai di Pelawangan. Aku ingat masih menangis nyari dia, marah sama diri sendiri.
matanya berkaca-kaca. Besoknya aku merasa bangun dan sudah sampai di bawah. Di desa, di rumah, orang-orang menangis, tapi aku gak terlalu paham kenapa. Ada kain putih, ada tahlil, ada bau bunga. Rudi merasakan hawa di dalam tenda itu tiba-tiba lebih dingin. Aku pikir itu buat dia, tapi lama-lama aku sadar. Orang-orang gak pernah benar-benar bicara langsung ke aku. Mereka cuma bilang namaku di doa. Mereka cuma sebut namaku waktu baca Yasin. Rudi menahan napas. Nama lengkapku disebut berkali-kali, dan di kain putih itu bukan dia yang dibungkus. Suasana jadi hening. Rudi merasa udara di dadanya habis. "Lo sudah meninggal?" Suaranya hampir tidak terdengar. Bella tersenyum kecil, tapi air matanya jatuh. "Tubuhku iya. Kuturunkan dari Rinjani. Orang tuaku menerimanya, tapi entah kenapa sebagian dari diriku masih tertinggal di sini." Dia menatap keluar ke arah kabut. "Mungkin karena janji itu, kita naik bareng, kita juga turun bareng. Aku mati duluan, dia gak pernah ditemukan. Jadi aku menunggu di selereng, di savana, di tepi jalur pasir, di pelawangan, di jalur Senaru." Rudi bergetar. "Terus waktu pertama kali kita ketemu di pos 1 itu?" Bella mengangguk pelan. "Sudah banyak pendaki yang aku temani. Ada yang cuman aku ikutin dari jauh. Ada yang aku bisikin supaya jangan ngelakuin hal bodoh. Ada juga yang diam-diam aku bantu supaya gak tersesat." Dia menatap Rudi dalam sekali. "Dan kamu salah satu yang aku temenin paling lama." Rudi merasa jantungnya diremas. "Kenapa gue?" "Karena dari awal kamu datang ke sini bukan cuma bawa badan dan tas. Kamu datang bawa hati yang lagi kosong, dan gunung suka orang yang datang dengan hati kosong. Karena di sana sesuatu bisa diisi." Rudi hampir tertawa, tapi tidak bisa. "Jadi selama ini gue jatuh cinta sama seseorang yang gak sepenuhnya hidup di dunia kamu lagi." Selabila pelan. "Tapi jangan salahkan dirimu. Hati manusia gak perlu identitas buat jatuh cinta." Agus berguling pelan di sudut tenda, masih tertidur. Di luar, suara rombongan yang lewat makin jarang. "Besok kalian turun lewat Senaru. Jalurnya hutan lebat, banyak percabangan, banyak tempat yang bisa bikin orang lupa arah. Kamu harus janji sama aku, Rudi." "Janji apa?" "Apapun yang kamu lihat di hutan nanti, apapun yang kamu dengar, jangan ikuti kalau itu bukan suara Agus. Jangan ikuti kalau itu bukan jalur yang ditunjukkan porter maupun papan petunjuk. Kalau kamu dengar ada yang memanggil namamu, jangan jawab." Rudi diam. "Lo bakal ikut kami turun?" Bella tersenyum samar. "Sebagianku akan ikut, sebagian yang lain mungkin harus tetap tinggal." Rudi menatapnya dengan mata memerah. "Kalau gue gak mau turun tanpa lo, gimana?" Bella menggeleng. "Gunung gak minta kamu tinggal selamanya. Dia cuma minta kamu pulang dengan membawa cerita. Dan aku sudah terlalu lama di sini." Air mata Rudi akhirnya jatuh. "Kalau lo pergi, gue harus gimana sama perasaan gue?" Bella menatapnya, mata berkaca-kaca. "Bawa turun, biarlah perasaan itu hidup di dunia kamu, jangan di sini." Malam itu di tenda kecil yang digoyang angin pelawangan, Rudi menangis tanpa suara. Dan untuk pertama kalinya, Bella terlihat seperti manusia yang benar-benar lelah. Pagi berikutnya, mereka bergerak turun menuju Danau Segara Anak, lalu naik lagi ke pelawangan Senaru. Jalur hutan di sisi ini berbeda dengan savana Sembalun. Pepohonan tinggi, akar-akar besar melintang di jalur. Udara lebih lembab. Suara burung dan serangga terdengar jelas di antara langkah-langkah mereka.
Porter yang mereka hewa memandu di depan, sementara Rudy dan Agus berjalan di tengah. Sesekali Rudy menoleh ke belakang, berharap melihat sosok jaket biru berjalan di belakangnya. Tapi yang terlihat hanya batang-batang pohon dan kabut tipis yang menggantung di antara dahan. "Lo nyari siapa?" tanya Agus. Rudy tersenyum hambar. "Enggak, cuma ngecek." "Lo masih kepikiran sama Bella ya?" "Kalau gue bilang Bella udah gak ada di dunia kita lagi, lo percaya?" tanya Rudy pelan. Agus mendengus. "Dari awal gue udah ngerasa ada yang aneh. Dia bisa tiba-tiba muncul di jalur puncak, padahal bilang gak ikut summit. Waktu lo hampir kepleset, refleks tangannya kenceng banget narik lo. Tapi pas gue nengok, dia posisinya kayak gak berat sama sekali di tanah." Rudy menatapnya kaget. "Lo sadar?" "Gue pura-pura gak sadar," jawab Agus. "Soalnya kalau gue panik, lo pasti tambah kacau. Lagian entah kenapa, meski aneh, gue gak pernah merasa Bella itu mau ngerumusin kita, justru kayak ngejagain." Rudy tersenyum pahit. "Iya, dia memang ngejagain, bahkan lebih dari yang seharusnya dia lakukan." Saat mereka memasuki bagian hutan yang lebih rapat, suasana berubah. Cahaya matahari hanya tembus sedikit, membuat jalur terlihat remang. Suara Porter di depan sesekali mengingatkan, "Hati-hati licin mas." Di suatu titik jalur bercabang dua. Porter tanpa ragu memilih jalur kiri, yang kanan itu tembus juga. Tapi jalurnya udah jarang dipakai, lebih sepi. Kadang orang-orang yang gak tahu suka memilih kanan karena kelihatan lebih lebar, padahal agak muter. Rudy mengangguk. Saat itulah dari arah jalur kanan terdengar suara pelan. "Rudy." Suara perempuan lembut terdengar. Rudy membeku. "Lo dengar?" bisik Rudy ke Agus. Agus menatap lorong ke depan. "Dengar, tapi jangan menoleh." "Rudy." Suara itu kembali memanggil. Kali ini lebih jelas. "Kesini, jalanku lebih gampang, gak seramai itu." Setiap bulu di tengkuk Rudy berdiri. Hatinya berteriak, ingin berbelok, ingin mengikuti suara itu. Tapi ia ingat Bella. Di kepalanya ia mengingat kata-kata Bella di tengah malam tadi. "Apapun yang kamu dengar, jangan ikuti. Kalau itu bukan suara Agus, jangan jawab." Rudy mengangguk dan menggenggam tali tasnya erat-erat. Napasnya memburu. "Bel," ia berbisik hanya di dalam hati. "Kalau itu kamu, jangan goda gue buat tinggal." Suara itu mendekat, seperti seseorang yang berjalan di luar kanan, sejajar dengan posisi mereka saat ini. "Rudy." Kali ini di antara pohon, Rudy sempat melihat bayangan jaket biru, rambut terikat, wajah menoleh ke arahnya, senyum tipis yang begitu ia kenal. Air mata Rudy jatuh, dia menunduk, melanjutkan langkah. "Maaf, gue harus turun. Kalau gue berhenti sekarang, gue gak akan bisa cerita ke siapa-siapa kalau lo pernah ada." Suara itu perlahan memudar. Hutan kembali hanya diisi suara daun dan langkah kaki. Setelah beberapa jam, mereka tiba di salah satu pos besar. Kemungkinan pos 3. Dengan bangunan kayu sederhana, mereka istirahat sebentar di sana, minum dan makan roti sisa. "Gus," kata Rudy pelan, "kalau suatu hari nanti gue cerita ke orang kalau gue jatuh cinta sama arwah di gunung, lo jangan bilang gue gila ya." Agus tertawa pendek, tapi matanya ikut berkaca-kaca. "Gue gak bakal bilang lo gila. Gue cuman bakal bilang lo manusia. Manusia bodoh." "Manusia," ulang Agus, "yang kebetulan hatinya ketemu sama hati lain di tempat yang salah, di waktu yang salah." Rudy menatap ke dalam hutan. "Menurut lo, Bella sekarang di mana ya?" Agus menghela napas. "Gue nggak tahu, mungkin masih di sini, mungkin udah dibolehin pergi, mungkin juga dia lagi jalan di belakang kita. Pastiin kita nggak salah jalur." Rudy menutup mata sebentar,
Dalam kegelapan di balik kelopak matanya, ia kembali melihat senyum Bella, tatapan matanya yang dalam, dan cara dia bilang, "Pulang." Saat mereka akhirnya keluar dari pintu hutan Senaru, cahaya matahari sore menyambut. Di depan terlihat gapura kecil dan beberapa warung sederhana. Suara motor, suara anak-anak, dan bau kopi yang kembali terasa. Dunia seperti kembali normal. Porter menurunkan barang-barang. "Alhamdulillah sudah sampai ke Senaru, Mas." Agus menghela napas panjang. "Rasanya kayak baru balik dari dunia lain," gumamnya. Rudy melangkah pelan ke pinggir jalan, memandang ke belakang dan ke arah hutan yang baru saja mereka lewati. "Bel," panggilnya pelan, hampir seperti doa. Kita sampai, lu janji kita turun bareng. Gue anggap lunas ya. Lo nganterin gue sampai sini, sisanya biar gue hidupin cerita lo di bawah." Angin berembus pelan dari arah hutan, daun-daun bergoyang di antara suara kendaraan dan obrolan orang-orang desa. Rudy seolah mendengar jawaban samar. "Terima kasih sudah turun." Beberapa minggu setelah kembali ke kota, Rudy mencari di internet tentang insiden di Rinjani. Ia menemukan berita lama tentang pendaki perempuan yang meninggal beberapa tahun lalu karena hipotermia saat turun dari puncak. Jenazahnya berhasil dievakuasi, tapi salah satu temannya laki-laki tidak pernah ditemukan. Nama perempuan itu Bella. Rudy menatap layar lama sekali. "Jadi lo beneran ada? Lo bukan cuma mimpi aneh di gunung?" Sejak itu Rudy mulai menulis ulang pengalamannya dalam bentuk cerita. Dia menceritakan savana, selimut kabut, suara lonceng di tengah jalur, pelawangan yang tak pernah benar-benar sepi, dan seorang perempuan yang berjaket biru yang jatuh cinta sekali lagi, bukan untuk menahan, tapi untuk melepaskan. Di gunung jangan cuma bawa tubuh, bawa juga hati, tapi jangan lupa dibawa turun lagi, karena ada yang gak sempat pulang, dan mereka cuma titip satu hal pada kita yang masih bisa pulang, dan ceritakan kami. Dan setiap kali Rudy membaca kalimat itu keras-keras, di suatu sudut hatinya ia merasa Bella sedang duduk di lereng Rinjani, tersenyum tipis, memandang savana dan jalur sembalun. Senaru pernah jadi saksi janji sederhana.